Materi yang akan saya bawakan yaitu kekuasaan dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Capaian pembelajaran atau CP, peserta didik mampu melafalkan, menghafal, memahami, menganalisis, mengomunikasikan arti dan isi kandungan ayat-ayat Al-Quran secara tekstual dan kontekstual tentang kekuasaan dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sifat pemurah, optimis dan sabar, infak di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, adanya kehidupan dunia yang sementara dan akhirat yang kekal, sikap peduli terhadap masyarakat dan lingkungannya, bersikap jujur dalam bermuamalah, semangat menuntut ilmu baik secara tekstual maupun kontekstual agar terwujud pribadi yang berakhlakul karimah, menghindari sifat sekulerisme, hedonisme, dan korupsi yang dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Tujuan pembelajaran atau TP melafalkan, menghafal, memahami, menganalisis, dan mengomunikasikan ayat Al-Quran dan hadis tentang kekuasaan dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan alur tujuan pembelajaran atau ATP melafalkan, menghafal, memahami, menganalisis, dan mengomunikasikan ayat Al-Quran yaitu Quran Surah Asy-Syam 1-10 dan hadis riwayat Bukhari tentang kekuasaan dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keterampilan pertama, peduli sesama. Kedua, berpikir kritis. Yang ketiga, berkomunikasi. Keempat, berkolaborasi. Kelima, berkreasi. Dan yang terakhir, keenam, literasi. Peta konsep kekuasaan dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Isi kandungan Quran Surah Asy-Syam 1-10. Isi kandungan hadis riwayat Bukhari dari Abu Hurairah yang menakjubkan. Keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kekuasaannya telah banyak dijelaskan di dalam Al-Quran atau ayat qauliyah. Dalam hal ini, keagungan dan kekuasaan itu hanya bisa dirasakan oleh orang-orang yang memiliki keimanan yang kuat. Di saat yang sama, banyak sekali keagungan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah dihamparkan di muka bumi dan alam semesta atau ayat kauniyah. Dalam hal ini bisa dilihat dan dibaca oleh semua manusia, namun hanya sedikit yang mampu mengetahui, mengkaji secara mendalam, dan merasakan adanya keagungan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut, yaitu orang-orang yang mau mengkaji secara objektif dan mendalam dengan menggunakan akal sehatnya atau ulul albab. Allah Subhanahu wa Ta'ala sering bersumpah demi ciptaan yang luar biasa tersebut. Tentu, isi sumpahnya adalah hal yang besar dan sangat bermanfaat bagi manusia yang mau memperhatikannya. Salah satunya yaitu tentang jiwa manusia. Pada pembahasan berikut ini akan kita dapati uraian tentang apa saja tanda kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang akan didapat oleh orang-orang yang menjaga kebersihan jiwanya, dan apa yang akan dialami oleh orang-orang yang menyembunyikan kesucian atau mengotori jiwanya. Yang artinya, demi matahari dan cahayanya di pagi hari, dan bulan apabila mengiringinya, dan siang apabila menampakkannya, dan malam apabila menutupinya, dan langit serta pembinaannya, dan jiwa serta penyempurnaannya atau ciptaannya. Maka Allah mengilhami kepada jiwa itu atau jalan kefasikan dan ketakwaan. Sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan jiwa itu
dan sesungguhnya merugilah orang yang mengotorinya. 7. Fenomena alam yang menakjubkan. Pada awal surah Asy-Syams ini, ayat 1-7, Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjukkan sebagian dari betapa luar biasa ciptaannya. Matahari, bulan, siang, malam, langit, bumi, dan jiwa manusia. Semuanya berjalan teratur dalam hukum yang telah ditentukannya atau sunatullah, yaitu demi matahari dan cahayanya di pagi hari, yakni sinarnya, yaitu waktu naiknya setelah munculnya, yakni cahayanya dan manfaat yang bersumber darinya. Sedangkan Qatadah mengatakan wadduhaha, pada pagi hari, yakni siang secara keseluruhan. Ibnu Jarir mengatakan bahwa yang benar adalah dengan mengatakan Allah bersumpah dengan matahari dan siangnya, karena sinar matahari yang paling tampak jelas adalah pada siang hari. Dan bulan apabila mengiringinya, yakni mengikutinya, yaitu ketika matahari tenggelam, bulan muncul. Sedangkan Qatadah mengatakan, yakni jika mengikutinya pada malam bulan purnama, jika matahari tenggelam maka rembulan akan muncul. Ibnu Zaid mengatakan, bulan mengikutinya pada pertengahan pertama setiap bulan. Kemudian matahari mengikutinya, di mana bulan mendahuluinya pada pertengahan akhir setiap bulan. Dan siang apabila menampakkannya, yakni siang apabila terang benderang, dengan siang ketika nampak jelas dengan cahayanya dan sinarnya dan menyingkap kegelapan. Dan malam apabila menutupinya, yakni jika malam menutupi matahari, yaitu saat matahari terbenam sehingga seluruh ufuk menjadi gelap. Dan langit serta pembinaannya, yaitu langit dan pembangunannya, peninggiannya yang demikian hebat yang amat sempurna. Dan bumi serta penghamparannya, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala membentangkan dan memperluasnya sehingga memungkinkan seluruh makhluk untuk memanfaatkan bumi dengan berbagai seginya. Dan jiwa serta penyempurnaannya atau ciptaannya, yakni penciptaan yang sempurna lagi tegak pada fitrah yang lurus. Maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu atau jalan kefasikan dan ketakwaannya, yakni Allah mengenalkan dan memahamkan tentang ketakwaan dan kebaikannya, dan kefasikan dan keburukan. Sumpah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah dengan hal-hal atau ciptaannya di atas, ayat 9 dan 10 surah Asy-Syams ini menjelaskan apa yang hendak ditekankan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sumpah-sumpah di atas, yaitu yang pertama, sungguh beruntung dan akan meraih segala apa yang diharapkannya siapa yang mensucikan jiwa dan mengembangkan dirinya. Firman Allah di ayat ke-9 surah Asy-Syams, sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang mensucikan jiwa itu. Yang kedua, sungguh merugilah siapa yang memendamnya, yakni menyembunyikan kesucian jiwanya. Di ayat ke-10 surah Asy-Syams yang artinya sesungguhnya merugilah orang-orang yang mengotorinya, yakni mengotorinya dengan membawa dan meletakkan pada posisi menghinakan dan menjauhkan dari petunjuk sehingga dia berbuat maksiat dan meninggalkan ketaatan kepada Allah. Dan mungkin juga mempunyai pengertian dan merugilah orang-orang yang jiwanya dibuat kotor olehnya. Isi kandungan hadis riwayat Bukhari dari Abu Hurairah. An Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Inna Allah lamma qadal khalqa kataba indahu fawqa arshih Inna rahmati sabaqat qadabi, rawahul Bukhari. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
tatkala Allah menciptakan para makhluk, Dia menulis dalam kitabnya, yang kitab itu terletak di sisinya di atas arsy. Sesungguhnya rahmatku lebih mengalahkan kemurkaanku. Hadis riwayat Bukhari. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah tersebut dijelaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyelesaikan segala sesuatu yang akan terjadi tersebut di dalam kitabnya atau Lauhul Mahfuz bersama dengan singgasananya atau arsy. Di akhir hadis disebutkan bahwa dalam segala penciptaan tersebut rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih besar daripada kemurkaannya. Sehingga kita sebagai manusia tempatnya dosa, jangan pernah berputus asa untuk bertaubat. Demikianlah materi ini saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.